Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 5A dan kelas 5B yang berbahagia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma'ad. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan hadis syahr Ramadan, pada bulan Ramadan, dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Mudah-mudahan ibadah pelaksanaan ibadah shaum kita hari ini dan seterusnya yang akan datang, kita keluar daripada bulan Ramadan, kita mendapat gelar menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena surga itu akan dimasuki hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat tersebut disimpulkan bahwasanya di dalam bulan Ramadan bukan hanya saja menahan dari makan dan minum saja, tetapi kita dianjurkan menjaga setiap perkataan, tingkah laku kita yang bernilai negatif yang mengakibatkan nilai puasa, pahala puasa kita menjadi kurang. Oleh karena itu jagalah puasa kita. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian puasa Ramadan kita ini diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti langkah manhaj dalam beragama. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian kelas 5A dan kelas 5B, nikmat yang terbesar doakan kita bersama, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semua di dalam surga ini. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kemarin kita Bapak sudah membahas panjang lebar berkaitan dengan hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Nah, untuk mereview kembali, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama adalah idza laqaitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya, dengan saudaramu seiman, maka afsus salam, sebarkanlah salam. Ya. Kemudian kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia mengundangmu, maka hadirlah undangan tersebut. Apalagi undangan tersebut adalah walimatul urs, maka kita wajib datang untuk menghadiri undangan saudara kita. Kemudian yang ketiga adalah wa idzastansahka fansahu. Apabila dia meminta untuk memberi nasihat, maka berilah dia nasihat, tapi dengan nasihat yang penuh dengan kelembutan, nasihat yang penuh dengan spirit, nasihat yang penuh dengan semangat perjuangan, nasihat yang penuh dengan keadilan, nasihat yang keluar dari hati yang lembut. Mudah-mudahan dia mendengar nasihat tersebut, menerima apa yang kita sampaikan. Tapi kan terkadang sebagian kita anak-anakku sekalian menasihati saudaranya dengan kalimat yang kasar, menasihati saudara dengan menghardiknya, memvonisnya, kemudian mencelanya bahkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idzastansahka fansahu. Jika dia meminta untuk memberi nasihat, memintamu untuk memberi nasihat, maka segeralah hadir.
maka berilah dia nasihat dengan nasihat berpenuh dengan kelembutan. Kemudian yang ketiga adalah wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita juga disunahkan untuk mendengar ketika orang bersin, maka kita dianjurkan mengucapkan yarhamukallah. Maka orang yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian yang selanjutnya adalah wa idza marid fa'udhu. Jika saudara kita sakit maka tengoklah. Saudara kita sakit maka jenguklah. Anak-anakku sekarang, orang yang sakit, harapan dia adalah support, memberi semangat terhadap yang sakit, memberikan dia doa, memberikan dia semangat. Dengan hadirnya kita akan mendorong dirinya untuk tetap semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang terakhir wa idza mata fadbi'ah. Jika saudara kita meninggal maka kita disunahkan, dianjurkan dalam syariat Islam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka antarkanlah jenazah tersebut sampai ke tempat pemakaman. Inilah hak, garis besar hak seorang muslim yang wajib kita penuhi sebagai seorang muslim. Hakul muslim ala sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Pertama adalah idza laqaitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengan dia maka berilah salam. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundang maka penuhilah undangan tersebut. Wa idza stansahka fansahu. Jika dia minta engkau untuk nasihat maka segeralah beri dia nasihat. Tetapi anak-anakku sekalian, nasihat yang penuh dengan kelembutan. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Kemudian yang keempat, yang kelima wa idza marid fa'udhu. Dan yang terakhir, apabila dia wafat maka antarkanlah jenazah tersebut ke tempat pemakaman. Nah, dari hak seorang muslim tersebut, maka di situ dalam syariat Islam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hak seorang muslim ketika di jalan. Hak di jalan. Maka anak-anakku sekarang adalah sebuah ilmu usul fikih, yaitu tariq haqqahu. Berilah jalan bagi pejalan, ya. Berilah hak pejalan kaki. Berilah dia hak untuk berjalan. Jadi tidak boleh kita menghalangi lalu lintas kaum muslimin yang notabene adalah setiap hari melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah di masjid, dan perjalanan atau ibadah-ibadah lain tidak boleh kita menghalangi kaum muslimin atau menghalangi mereka. Baik anak-anakku sekalian, di pelajaran ke-8 kita masuk pembahasan hak-hak di jalan. Anak-anakku sekalian, di jalan raya atau di pertigaan atau di pos ronda yang berseberangan depan adalah jalan raya, maka Islam sangat mengatur pengikutnya untuk memperhatikan adab-adab di jalan. Kenapa demikian anak-anakku sekalian? Terkadang kita seorang muslim duduk di jalan, di pinggir jalan sambil ngobrol dan kemudian sambil bercanda adalah suatu kebiasaan yang harus dan sepatutnya untuk kita tinggalkan. Terutama bagi para penuntut ilmu. Ya, terutama bagi para penuntut ilmu. Hindari duduk-duduk yang tidak bermanfaat bagi diri. Namun, jika hal itu dapat dihindari, maka hendaklah dijaga aturan atau rambu-rambu yang sudah diatur oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika anak-anakku sekalian, sebelum Pak Rahmat membawakan hadis, Pak Rahmat membawakan dalam surah An-Nur ayat 30 sampai 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan pandangan
berkaitan dengan hak-hak sesama muslim, hak-hak yang ada di jalan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahum. Hendaklah mereka menahan pandangan. Katakan kepada kaum mukminin, wahai Muhammad, yaghudduna min absarihim. Hendaklah mereka menahan pandangan. Absar, ya. Dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Anak-anakku sekalian, di surah An-Nur ini memberikan kepada kita bahwasanya pandangan mata akan merusak seluruh organ yang ada dalam tubuh kita. Dari mata kemudian turun ke hati, maka diimplementasikan oleh akal, diolah oleh otak. Kalau itu yang bernilai positif, maka dia akan bernilai ibadah. Tetapi itu yang berdampak positif, berdampak pada negatif, maka dia akan bernilai dosa. Dari sahabat yang mulia An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus ala turqat faqalu ma lana budda innama hiya majalisuna tatahaddatsu fiha qala fa idza abaytum illa al majalis fa'atu at-tariq haqqaha qalu wa ma haqqa at-tariq qala ghadd al-basar wa qaff al-adha wa radd as-salam wa amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jalan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian duduk di pinggir jalan. Ya, perhatikan, janganlah kalian duduk di pinggir jalan. Mereka bertanya, itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan selama ini ya Rasul. Karena itu menjadi majelis tempat dan kami bercengkrama. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu, maka tunaikanlah hak pejalan tersebut. Maka tunaikanlah hak-hak bagi para pejalan kaki, bagi orang yang lalu lalang atau bagi orang yang akan lewat di jalan tersebut. Maka bertanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma haqqut tariq?" Apakah hak-hak pejalan kaki tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Waddal basar." Tundukkanlah pandangan. Ya, tundukkanlah pandangan. Wa qaffal adza. Kemudian menyingkirkan laluan, halangan, duri atau gangguan yang dapat mengganggu dalam kaum muslimin. Kemudian selanjutnya waraddus salam, dan menjawab salam. Nah, di sini
Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang yang berjalan memberi salam bagi mereka yang duduk. Misalnya Pak Rahmat lewat, Bapak masuk di kelas 5A ataupun 5B, teman-teman semua pada duduk. Maka sunnah yang diajarkan adalah Pak Rahmat harus mengucapkan salam terlebih dahulu dan teman-teman yang menjawab wajib menjawab salam. Atau misalnya di sekolah kita SD ITA Syafi'i biasanya ada namanya agenda jalan sehat. Kita misalnya jalan ke Hubat, kemudian kita ketemu kaum muslimin yang sedang duduk di pinggir jalan, maka berikan mereka salam. Assalamualaikum. Ya. Kata Nabi apa? Assalamualaikum. Afsus salam, sebarkanlah salam. Nah, bagi mereka yang duduk, yang bermajelis di pinggir jalan tersebut, wajib menjawab salam. Ini pelajaran bagi anak-anakku sekalian, bagi kita semua adalah pejalan wajib memberi salam bagi mereka yang duduk. Kemudian selanjutnya adalah anak-anakku sekalian, wa amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar artinya mencegah kemungkaran, ya, mencegah hal-hal yang dapat merusak majelis tersebut, merusak majelis tersebut, ya, atau hindari hal-hal yang merusak akhlak kita, jauhi riba, jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa demikian, anak-anakku sekalian? Tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya di antara baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya ataupun bagi orang. Kiranya majelis tersebut mendatangkan kebaikan, mendatangkan ukhuwah Islamiyah, mengeratkan persaudaraan, maka lanjutkan, karena itu merupakan salah satu ibadah. Tetapi majelis tersebut apabila diisi dengan hal-hal yang ghibah, menghujat, mencaci maki dan mengganggu lalu lalang manusia, maka hindari dan jangan dilaksanakan. Karena baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri. Ya. Dari hadis, potongan hadis ini anak-anakku sekalian, Islam sangat mengatur sendi-sendi kehidupan bagi penganutnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya sudah kita diatur oleh dalam Islam. Berkaitan dengan adab, ketika buang hajat, masuk kamar mandi, kita disunahkan, dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri dan sambil membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu juga kita keluar kamar mandi, juga kita dianjurkan untuk mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa ghufranaka. Kemudian kita ketika saat makan disunahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam qul bismillah, wa ya anak, makalah mengucapkan bismillah dengan menggunakan tangan kanan. Ini merupakan adab yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga berkaitan dengan adab-adab di jalan atau di tempat umum. Maka anak-anakku sekalian, kalau kita masuk berbicara tentang bab iman seseorang, adalah tingkatan iman yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah qaulun la ilaha illallah. Adalah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan iman yang paling rendah adalah imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan, halangan yang akan dilewati oleh kaum muslimin, baik itu paku, duri, atau misalnya yang bisa bau dan seterusnya yang mengganggu kenyamanan lewat kaum muslimin, mengganggu kenyamanan orang-orang yang berlalu lalang. Maka kita diperintahkan untuk menghindari, untuk
diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai mengganggu hak-hak pejalan kaki, hak-hak bagi pejalan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'tut tariq haqqaha. Qalu ma haqqat tariq? Berikanlah hak-hak bagi para pejalan kaki. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma haqqat tariq? Ya Rasulullah, wa ma haqqut tariq? Apa itu hak-hak bagi para pejalan kaki? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ghaddal basar, tundukkan pandangan. Ya, ketika misalnya ya Allah anak-anak misalnya anak kelas 5 ada akhwat yang lewat, masya Allah, ghaddal basar. Tapi bukan ghaddal basar, bukan tunduk mata, tadi matanya ditutup, tapi jarinya dibuka, sama saja. Ya, kata Nabi, ghaddal basar itu akan menjaga izzah seseorang, menjaga kehormatan seseorang. Baik anak-anakku sekalian, sekian saja pembahasan kita di hadis berkaitan dengan haqqat tariq, hak-hak pejalan kaki atau adab-adab di jalan. Kemudian anak-anakku sekalian, insyaallah kalian tugas dari Pak Rahmat, kalian mengerjakan di halaman 77 dilanjut lagi dengan halaman 78. Sekian dari Pak Rahmat. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila anak-anakku sekalian perkataan Pak Rahmat itu salah, maka itulah kebodohan Pak Rahmat dan ja'a minasyaitan, yang itu juga datang dari syaitan. Apabila perkataan Pak Rahmat itu penuh dengan hikmah dan kebenaran, maka itulah datang dari Allah dan kemurnian Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.